Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Selvi Luntungan dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanem Tegal. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu, tinggal dalam urapan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini tema renungan saya yaitu pengharapan di tengah masalah ekonomi. Dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah saudaraku yang terkasih, saat ini saya hanya membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah saudaraku yang terkasih, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah. Semua kita pernah mengalami masalah. Lebih-lebih ya saudaraku, masalah ekonomi. Sejak munculnya pandemi COVID-19, nah masalah ekonomi semakin terasa berat. Sebagai seorang ibu, saya sangat mengerti ya betapa dampak dari masalah ekonomi. Nah saudaraku yang terkasih, apapun yang kita hadapi saat ini, jangan menyerah. Beranilah untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena apa? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, ternyata yang namanya kesulitan ekonomi itu tidak hanya dialami atau dirasakan oleh kita yang hidup di akhir zaman ini. Bahkan pada masa Tuhan Yesus pun murid-muridnya diperhadapkan pada situasi yang sama. Kalau kita lihat dari kisah ini, di mana ya saudaraku, persediaan yang dimiliki tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Mereka hanya memiliki uang sebesar 200 dinar. Tetapi yang memerlukan makanan ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi saudara, tidak heran jika Filipus dia berkata roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara yang kekasih, dengan kata lain Filipus berkata, apalah artinya 200 dinar dengan kebutuhan sebanyak ini? Jadi mereka ingin berkata kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kekurangan uang, tidak cukup uang sebesar 200 dinar. Saudaraku, bukankah ini yang sering kita alami? Bukankah ini yang diperhadapkan dengan kehidupan kita? Uang yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan untuk membeli saja bahan pokok mungkin sangat kurang. Untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari mungkin juga masih kurang. Saudara, jika ini yang sedang kita alami, mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus bagaimana cara mereka mengatasi kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Saudara, kita perhatikan ya dari kisah ini dan kita melihat langkah-langkah apa yang dilakukan oleh murid-murid untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Yang pertama di sini saya mencatat yaitu serahkanlah apa yang ada di tangan Anda. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku, kalau kita bandingkan ayat ini dengan Matius 14 ayatnya yang ke-18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Nah, saudaraku, di sini kita melihat ya bahwa 5 roti dan 2 ikan yang di tangan Andreas yang ia dapatkan dari seorang anak kecil itu diserahkan kepada tangan Yesus. Di mana Andreas sadar selama 5 roti dan 2 ikan di tangannya itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang yang sedang kelaparan. Tetapi saudaraku, ketika yang tidak cukup itu diserahkan kepada Yesus, di tangan Yesus menjadi melimpah-limpah. Ini artinya bahwa Andreas, dia harus bergantung penuh kepada Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhannya dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, apa yang ada di tangan kita saat hari ini? Apakah itu uang saudara, penghasilan saudara? Mungkin saudara merasa tidak cukup. Sekaranglah waktunya saudara serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, di tangan Tuhan segala sesuatu itu menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, ataupun di dalam hidup kita ada kekhawatiran, ada kecemasan dan ketakutan untuk menghadapi masa depan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, maka Tuhan akan merubahnya menjadi suatu kepastian. Amin. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudaraku yang kekasih, serahkan kepada Tuhan. Setiap kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita percaya penuh kepada Tuhan. Gantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saudara, kita belum melihat hasil apa-apa. Tetapi pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Serahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, murid-murid tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ketika ada di tangan Yesus, namun mereka percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apapun untuk menolong orang banyak yang mengikuti Yesus. Sekali lagi saudaraku, Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saudara dan saya. Tuhan punya cara sendiri untuk memberkati saudara dan saya. Itu sebabnya serahkanlah kepada Tuhan. Apa yang di tangan saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua kita mengucap syukur. Mari kembali kita lihat dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku yang terkasih, langkah yang kedua adalah mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya sekedar ya kita lakukan pada saat kita berkelimpahan. Mengucap syukur bukan pada saat kita diberkati. Lebih daripada itu saudara, pada saat kita kekurangan sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur.
Saudara, sebelum Yesus membagikan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada orang banyak, hal yang pertama yang dilakukan adalah mengucap syukur. Akibat ucapan syukur mencukupkan berkat Tuhan, bahkan kelimpahan 5 roti dan 2 ekor ikan bukan saja mengenyangkan 5.000 orang, malah sisa 12 bakul. Ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah adalah bukti bahwa kita menghargai berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Itu sebagai, saudaraku, sebagai akibatnya, jika kita selalu mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan mencukupkan segala berkat Tuhan yang kita terima. Amin. Semuanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun hasilnya tidak baik, tetap kita harus bersyukur. Saudaraku yang terkasih, jika kita makan makanan yang mewah, kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan merasakan kenikmatan apa-apa. Sekalipun kita makan makanan yang sederhana, tetapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, semua terasa nikmat. Jadi saudara, kita terus belajar bersyukur. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu dapat mengurangi beban hidup yang kita tanggung. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan apa yang saudara terima, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkatnya dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, jadi 2 hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi krisis ekonomi. Tadi yang pertama, serahkan apa yang ada di tangan Anda. Yang kedua, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hanya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Apapun yang kami alami saat-saat ini Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau ada Tuhan Yesus, orang tua yang merasa khawatir, di mana saat ini anak-anak mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin biaya yang begitu besar. Tetapi kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini, bahwa Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin.